sangat kami muliakan. Kita jumpa lagi dalam tema seni dan tradisi yang kali ini saya masih mengangkat masalah festival topeng yang baru diselenggarakan di Kota Malang kemarin, yang kebetulan pada kali ini pemenang festival tersebut saya angkat ke permukaan, yang saat ini saya didampingi oleh pelatihnya sendiri, yaitu Ki Siswo Sugeng, Ki Siswo Rahayu, dan penggarap musiknya juga hadir di sini, yaitu Ki Sarkali Sugeng, Ki Sarkali Rahayu, dan dua penarinya yang saya hadirkan di sini, yaitu Mbak siapa Mbak? Mbak Konita dan Mbak Aini. Dua penari ini salah satu penari di dalam grup yang pada saat festival ternyata bisa termasuk nominasi 6 besar. Para pemirsa, untuk lebih mengenal lebih lanjut tentang tari topeng Malangan ini, saya akan bertanya kembali lebih dulu kepada Ki Siswo sebagai pelatih. Sebagai pelatih yang kebetulan yang dibawa adalah tim dari SMAN 2, SMA Negeri SMK Negeri 2 Malang, yang dibawa penarinya dari sana. Jumlah penarinya pada itu berapa Pak Sis? Jumlah untuk peserta paradenya itu 31 penari, tapi yang perform itu 25 penari sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh penguji atau panitia. Jadi jumlah penarinya disiapkan 31, tapi yang untuk dihadirkan di pentas sejumlah 25. Dan tentu saja saya perlu bertanya, pada saat penggarapan oleh Ki Siswo ini, yang menurut informasi yang saya terima waktunya sangat pendek ya, kesulitan apa Pak Sis yang kira-kira menghadapi waktu yang sangat pendek itu dengan para penari yang menurut catatan saya memang penarinya sendiri hanya sedikit, bahkan yang lain itu belum pernah menari gitu. Matur nuwun. Kesulitan-kesulitan selalu ada dalam proses. Yang pertama adalah terutama di SMK Negeri 2 Malang itu kita selalu tidak kebagian tempat. Jadi kelas banyak tapi ruang untuk kegiatan itu minim sekali. Jadi kita punya gedung yang selalu hampir setiap kita mau gunakan sudah digunakan oleh kegiatan lain. Jadi kita biasanya ya seadanya, kadang di lapangan, kemudian ada kelas kosong kita keluarkan bangkunya gitu. Jadi itu kesulitan yang sebetulnya bukan kesulitan yang vital, tetapi akan menunda sebuah proses untuk kelanjutan di dalam penggarapan. Itu ya Pak Cis ya? Para pemirsa, memang untuk eskul di sekolah-sekolah pada umumnya banyak kendala, terutama yang berkaitan dengan sarana. Tadi Ki Siswo juga menjelaskan terutama sarana tempat untuk berlatih. Nah, pertanyaan saya kepada Ki Siswo, selain sarana tempat berlatih, sarana lain apa yang pada waktu itu tidak tersedia? Monggo. Mungkin kalau background dari penggarapan yang kemarin itu mungkin alangkah lebih baiknya jika kita SMK Negeri 2 benar-benar sudah memiliki sarana baik kendang, gong maupun sarana yang lain. Jadi kita tidak istilahnya terlalu ribet, usung-usung Romo. Jadi dari basecampnya teman-teman Putra Manggala, kita setiap latihan kita usung-usung dengan motor dan sebagainya. Jadi itu juga menunda memperpanjang proses latihan itu sendiri. Jadi kendala yang kedua memang ada, yaitu sarana. Kemudian karena kerjasama Ki Siswo ini dengan
kelompok paguyuban kuda lumping Putra Manggala sehingga itu bisa terpenuhi. Nah, untuk itu saya bertanya kepada tokoh lain yang berkaitan dengan pemusik, yaitu dari Putra Manggala yang namanya Kisar Kali. Monggo, katuran tolong dijelaskan pada saat proses garapan itu bagaimana Kisar Kali garapnya. Oke. Prosesnya itu cuma 2 kali untuk pertemuan. Kami ketemu dengan penari, dengan Pak Siswo itu 2 kali pertemuan, 3 kali langsung perform. Dan untuk latihan itu bukan karena temanya topeng, kita garapannya harus topeng, tapi ini ada kolaborasi jarang kepang dengan topeng seperti itu. Para pemirsa, memang Pak Sarkali termasuk tokoh kuda lumping di dalam hal pengaturan musik sehingga tidak awam. Namun demikian tentunya harus ada kerjasama antara pelatih, tari topeng, tapi dengan dimusiki kuda lumping. Dan ternyata mereka berhasil. Ini salah satu bukti bahwa kebersamaan, bekerja secara bergotong royong sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, itu yang perlu kita pertahankan. Pemirsa, tetap berada di depan Tama TV. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Tama TV. Kita lanjutkan pembicaraan tentang tari topeng di Gendingi Jaranan. Ini tentunya hal yang baru, sebuah kreativitas seni, terutama dari para seniman tari sendiri, seniman musiknya. Yang kebetulan hari ini penarinya juga ikut bersama saya, Mbak Konita dan Mbak Aini. Mbak Anita ini kelas berapa di SMKN 2? Kelas 10 Romo. Kelas 10 itu artinya? Kelas 1 SMK. Kelas 1 baru masuk ya, kelas 1 iya. SMK. Lalu Mbak Aini? Sama Romo kelas 10. Baru masuk ya. Kalau begitu ya. Para pemirsa ini penari-penarinya baru masuk sekolah tapi sudah langsung berkecimpung. Mbak Aini dulu. Apa Mbak Aini selama ini sudah pernah ikut menari? Ya Romo, saya mulai ikut menari mulai SMP. SMP. Ya. Terus berkelanjutan di SMK. Iya. Dalam hal menari Mbak Aini tergabung di dalam kelompok tari enggak? Iya Romo. Di mana? Ikut gabung sama Putra Manggala juga. Oh, dari penari Putra Manggala. Artinya memang enggak asing ya? Ya. Musik kuda lumping juga enggak asing ya. Kembali Mbak Konita. Iya Mbak Romo. Konita sendiri sebelum ini udah pernah menari belum? Saya sudah mulai menari itu sejak TK Romo. Sejak TK? Iya. Ikut belajar di paguyuban apa? Pertama dulu itu di Sena Putra. Terus pernah di Sri Kandi. Di Kandi, waktu Sena Putra pelatihnya siapa Mbak? Dulu ada Bu Nur, Pak Mujadi. Oh, Pak Mujadi juga Bu Nur. Lalu di Sri Kandi? Kalau di Sri Kandi itu kita diajar oleh Pak Mas Bayu. Ismuri? Iya Pak Ismuri Pak. Oh, Ismuri itu ya Kanjeng Pangeran juga itu. Ya, Kanjeng Raden Tumenggung Ismuri sekarang sering berada di Keraton Solo Mbak. Ya. Berarti basicnya Mbak Konita ini tari tari Purwalusan ya, tradisional wayang orang kalau enggak. Iya, dulu juga pernah di Slogo Budoyo, Pak. Oh, jadi pemirsa ternyata para penari ini memang basic tarinya sudah ada. Yang Mbak Aini basic tarinya dari kuda lumping ya. Sementara Mbak Konita basic tarinya dari wayang orang ya. Iya Romo. Pernah bergabung menari dengan kelompok wayang orang Slogo Budoyo yang pada waktu itu memang dibina oleh KRT Yudhodipuro sendiri dan pelatih tarinya KRT Puspo Wibakso atau Ki Ismuri yang sekarang berada di Keraton Solo. Artinya para anak-anakku dua ini tidak asing ya untuk menari ya? Iya Romo. Sehingga tidak ada kesulitan waktu dilatih oleh Ki Siswo? Iya. Tidak ada kesulitan. Pertanyaan saya kembali Mbak Aini, walaupun nggak asing persoalan nari kuda lumping ya. Saat ini digarap oleh Ki Siswo berapa kali menarinya? Sudah 5 kali,
Tapi yang bersama musik Putra Manggala itu ketemu cuma 3 kali, bersama perform juga. Ketemu musik berlatih 5 kali. Musik cuma 3 kali. Iya. Mungkin bagi Mbak Aili nggak kesulitan itu. Iya. Karena musiknya udah lumping. Iya. Mbak Konita bagaimana ini yang biasa mendengarkan musik-musik halus di wayang orang, tahu-tahu ketemu musik kuda lumping, gimana? Ya Romo, mungkin ini sebuah pelajaran baru buat saya karena kan saya merupakan tari wayang, tari tradisional, dan saya belum pernah ikut untuk tari digending oleh Jaran Kepang. Dan ini menurut saya ini suatu kebanggaan besar buat saya karena sebuah tari topeng bisa berbatu dengan musik Jaran Kepang. Bahkan penarinya dari wayang orang ya. Iya Romo. Para pemirsa, nampaknya para pemirsa ini juga perlu memahami betapa indahnya tari-tari tradisional yang dimiliki oleh bangsa, sehingga layak bahwa para pemirsa bisa menyampaikan kepada para anak didik. Banyak sanggar-sanggar tari di Kota Malang yang disebutkan anak-anak kita ini untuk bisa diikuti. Bahkan di eskul-eskul yang saya dengar sekarang di sekolah-sekolah itu sudah mempunyai acara-acara untuk tari. Kembali pada Ki Siswa, menggabungkan para penari ini, ada penari kuda lumping, ada penari wayang orang, bahkan ada beberapa yang belum bisa menari. Nah ini cara melatihnya Ki Sis bagaimana? Walaupun mungkin season sebelumnya itu sudah pernah dijelaskan, coba saya ingin lebih detail bagaimana Ki Sis mau menghadapi anak-anak didik ini. Oke, matur nuwun. Yang pertama kita kembali ke dasarnya Romo. Jadi menari itu elemennya pasti tubuh. Elemennya tubuh, di dalam tubuh itu ada irama, ada tenaga dan sebagainya. Di sini kita mengacu pada 3 hal, yaitu wirogo, wiromo, wiroso. Nah, di sini wirogo itu hal yang sangat sederhana. Artinya adalah setiap orang bisa bergerak dan pasti bisa menari. Olahraganya. Kemudian wiromo. Di sini juga sama Romo. Jadi wiromo ini adalah kepekaan kita atau kepekaan seseorang terhadap ketukan musik. Kalau wirogonya sudah tertata meskipun tidak maksimal, tapi wiromonya kuat, nggak ada halangan untuk terus meningkatkan ke arah wiroso atau pemahaman di dalam menarikan sebuah tarian. Jadi saya berangkat dari situ, wirogo, wiromo, wiroso, kita benahi dan kita selaraskan dengan ketukan-ketukan irama yang sesuai dengan tari yang dimaksudkan. Saya kira nggak akan ada kesulitannya, didukung dengan semangat yang betul. Yang season yang dulu sudah saya sampaikan bahwa anak-anak SMK 2 memiliki semangat yang mungkin tidak akan pernah padam untuk bertradisi. Tetap bertradisi, ya. Betul, Romo. Jadi pemirsa, memang di Jawa khususnya tradisional secara umum itu banyak mengatakan sulit. Namun sebagai bangsa yang memiliki budaya yang sedemikian banyak jenisnya, di mana pada saat kita berkesenian, apapun jenis tarinya, apapun jenis kesenian dari suku apapun juga, tentu kita akan memiliki seperti yang disampaikan oleh Ki Siswa tadi. Karena satu, di dalam hal kita menari, olahraga yang jelas, olah rasa. Berarti tubuh kita juga bergerak dan tentu akan menumbuhkan kesehatan di dalam tubuh itu. Kemudian mengenal musik, wiromo, ini harus selaras dengan pikiran kita pada saat kita olah rasa yang Kisis tadi hitung dengan cara ketukan-ketukan. Nah, saya kembali kepada Kisar Kali kalau begitu. Kisar Kali, pada saat Kisar Kali hanya 3 kali ketemu ya. Lalu pertemuan pertama kedua itu tentu belum match betul kan dengan para penari dan dengan kehendak pelatih. Itu apa yang dibuat oleh Kisar Kali? Ya, saya cuma memberikan instruksi saja bahwa kita tidak perlu terburu-buru, harus harus tahu maunya seperti apa dan
ketika kemampuan penari seperti apa, dan teman-teman pemusik juga membantu untuk itu. Oh, ada dari pemusik yang lain. Berapa jumlah pemusiknya? 6 orang. Pemusik Iya. Ya. Pemusik tentunya tidak full seperti gending kuda lumping gitu ya, nggak full ya. Oke. Para pemirsa, masih melanjut pada session terakhir di dalam pembicaraan kali ini, karena menuju arah yang lebih positif lagi, karena ternyata mereka bisa menjadi termasuk 6 besar di Kota Malang ini. Tetap berada di depan Tama TV. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai tari topeng, di mana para tokoh yang saya hadirkan kali ini adalah ternyata bisa termasuk kelompok 6 besar, bahkan pada urutan ketiga pada saat festival diadakan. Isiswo, Iya, Rom. jumlah peserta dari festival ini jumlahnya berapa grup? Persisnya saya belum tepat ini untuk tapi yang jelas di belakang kemarin kita 22, di belakang itu masih ya mungkin sekitar 10 peserta kemungkinan segitu. Karena begini, saya melihat persyaratan dari panitia adalah per sekolah itu diwajibkan kirim 25 penari. Taruhlah 25 kali 40 itu sudah mencapai 1000 topeng. Karena momennya adalah eventnya adalah parade 1000 topeng. Jadi saya mungkin perkiraan saya kalau nggak salah ya sekitar 40 peserta itu, Romo. Peserta Inggih. Para pemirsa, memang kota kita, Kota Malang ini juga mempunyai keinginan yang bagus di dalam penyelenggaraan festival seperti ini. Karena memang direncanakan itu terdiri dari lebih kurang 45 grup tari, yaitu dari sekolah dan dari sanggar-sanggar tari yang diharapkan hadir. Cuman mungkin adanya kendala. Informasi terakhir yang saya terima, pesertanya ada lebih kurang 40 grup, dan ini akan dilestarikan secara terus-menerus setiap tahun. Para pemirsa, kesulitan yang ada tadi sudah disampaikan. Tentunya bagi anak-anak didik kita tidak akan pernah surut, karena niat baik ini masuk salah satu bagaimana kita mengembalikan karakter bangsa untuk membentuk jati diri yang jelas bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai sistem hidup yang selalu bekerja bersama-sama dan hidup bergotong royong. Ini salah satu contoh dari dunia kesenian. Saya kepada Mbak Kodita, Mbak Kodita. Iya, Romo. Niat keinginan untuk menari seperti ini ya, itu kan karena muncul dari nurani Anda sendiri sejak kecil, atau karena dipaksa oleh suatu paguyuban atau sekolah, karena harus mengikuti eskul. Gimana Mbak Kodita? Terima kasih Romo. Untuk tarian ini, untuk mulai saya kecil, saya nggak pernah dipaksa. Soalnya ini udah niat saya mulai dari kecil dan orang tua pun juga mendukung. Jadi di sisi lain selain ada dukungan, ada niat Romo. Gitu ya? Iya. Artinya pemirsa, keluarga ikut berperan serta di sini. Jadi apa yang menjadi keinginan remaja-remaja kita, walaupun pada saat ini kita selalu digulung dengan gelombang budaya-budaya dari luar dan sadansi dan lain sebagainya, namun ternyata contoh Mbak Konita ini sejak kecil nuraninya sudah punya keinginan untuk mengenal tradisi yang kita miliki sendiri. Dan saya kepada Mbak Aini, Mbak ini tadi Mbak Konita pemikiran seperti itu. Mbak Konita sendiri sejak SMP sudah menari, yaitu karena dorongan, karena ikut teman-teman hanya anut-anutan, apa karena memang dari nuraninya kepingin seperti itu? Monggo. Memang saya dari SMP memang ingin mengikuti tari untuk melestarikan budaya kita sendiri, dan itu keluar dari hati nurani saya sendiri. Wah, sesuai dengan namanya. Mbak ini Mbak G keluar dari hati nuraninya. Pemirsa, ini sekali lagi penari kita masih remaja-remaja ini, SMA kelas 1, kelas 10 artinya, dan bahkan dari kecil, dari SMP, keinginan untuk mengenal seni budaya kita sangat tinggi.
alangkah indahnya kalau para keluarga-keluarga juga menyampaikan kepada putra-putrinya untuk lebih mengenal tentang seni tari tradisional. Kembali kepada Ki Siswa Gigi, tentu menghadapi adik-adik yang gemar menari ini tidak sesulit menghadapi penari yang belum pernah menari. Nuwun sewu, Ki, dari 25 atau 31 yang disiapkan itu, yang belum bisa menari sama sekali berapa orang? Hampir semua, Romo. Hampir semua. Kecuali dua, iya. Loh, berarti sing 23 gak iso kabeh. Hampir semua. Begini, mungkin bisa saya jelaskan. Artinya hampir semua itu sebetulnya mereka bukan tidak bisa menari, Romo, tapi kesempatan untuk disentuh di sisi tarinya itu mereka sama sekali belum pernah. Oh, karena belum pernah. Iya, akhirnya saya pribadi mencari teknik bagaimana caranya agar mereka itu tidak ada kata tidak bisa untuk melakukan tarian. Inggih, pertanyaan saya sebagai guru tari, pada saat memilih para penari itu, caranya bagaimana kok dia terus mau itu? Kan begitu banyak siswanya di sana. Oke, yang pertama ada dua cara, Romo. Yang pertama adalah pilihan itu dari saya sendiri, artinya saya mensosialisasikan sebuah kegiatan, terus mereka yang berkehendak atau berkeinginan tertarik, mereka akan datang. Atau yang kedua adalah pilihan dari sebagai siswa itu ditugaskan oleh sekolah harus mengikuti. Oh, karena dari setelah dijaring ada berapa sekian penari, itu tetap di pertemuan pertama dan kedua selalu saya tawarkan, siapa yang nggak sanggup silakan mundur. Saya tidak ingin kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan kalian. Terima kasih, Kisis. Jadi pemirsa, ini ada bukti bahwa untuk menari memang tidak perlu dipaksa. Namun kesempatan ada, ditawarkan, dan mereka mau, punya niat, tidak sulit. Ternyata apa? Hasilnya sangat ngedap-ngedapi, sangat signifikan, dan terbukti, Mbak, di pundut itu pialanya. Nah, ini dapatnya penghargaan ya, untuk 6 penyaji terbaik ya, unggulan bahkan ya, unggulan terbaik. Dan tambah dengan diberikan Mbak ini, coba dibuka itu piagam. Nah, dalamnya saja ya, diberikan penghargaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang ya. Dan ini semua merupakan prestasi yang tentu harus dipertanggungjawabkan untuk kelanjutan ya, Kisis ya. Leres, Romo. Dan tentu mbak-mbak ini karena masih satu nggak akan patah kan semangat untuk lanjut. Para pemirsa, kalau kita bicara tentang seni di negara kita ini tidak akan pernah habis-habisnya. Alangkah lebih indahnya kalau anak-anak kita, terutama dari keluarga-keluarga, memberi dorongan semangat. Sebelum mengenal budaya orang asing, kenalilah budaya kita sendiri, sehingga kita akan menjadi tuan di rumah kita sendiri. Sampai di sini dulu pertemuan kami. Kita masih akan ketemu lagi di season berikutnya dalam episode tema seni dan tradisi nanti dalam acara-acara yang lain. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Rahayu.